Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tahukah kalian bahwa bangsa kita pernah mengalami perlakuan rasis oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda? Tentu, kita tidak bisa merasakan bagaimana hidup pada masa itu kecuali lewat buku-buku yang kita baca atau cerita kakek nenek kita. Suatu masa di mana masyarakat kita secara nyata tidak dianggap setara oleh kaum penjajah. Bahkan yang menyedihkan lagi, bangsa kita diperlakukan seperti budak. Dengan rasis, penjajah waktu itu membuat aturan-aturan dalam berbagai aspek kehidupan. Aturan-aturan yang menyayat nurani dan mematikan akal sehat. Anjing dan inlander dilarang masuk, begitu bunyinya. Begitulah bentuk nyata perlakuan diskriminatif, rasis mereka terhadap bangsa kita. Dampaknya bukan hanya satu generasi saja, namun juga terwariskan dari generasi ke generasi, sehingga mental inlander menjadi parasit yang merusak kepercayaan diri kita sebagai bangsa yang besar. Sisa-sisa warisan kolonial hingga saat ini masih dapat kita rasakan. Mental inlanderwaardigheid atau minder akut masih menghantui sebagian masyarakat kita. Meski penjajah secara fisik telah hengkang dari bumi pertiwi, semangat kemanusiaan atau humanisme yang dibawa bangsa Eropa melalui pendirian sekolah-sekolah ternyata syarat dengan muatan politik ekonomi yang hanya menguntungkan pihak kolonial dan merugikan bangsa pribumi. Mari kita lihat bagaimana rasisnya sekolah yang mereka dirikan di Indonesia. Meskipun begitu, akhirnya Belanda mengizinkan dan mendirikan sekolah umum untuk penduduk Indonesia. Europe Large School. Ya, ini adalah sekolah elit ya. Siswa yang bisa bersekolah di sini adalah keturunan Belanda, Eropa, dan anak-anak bangsawan pribumi. Jadi hanya untuk anak-anak elit saja yang bisa masuk sekolah ini. Anak bupati. Sekolah ini ditempuh selama 7 tahun. ILS ini berdiri tahun 1817 menggunakan bahasa Belanda untuk materi pembelajaran. Awalnya ILS untuk keturunan Belanda saja, namun pada tahun 1903 rakyat pribumi dapat bersekolah di ILS. Holland Chinese School berdiri tahun 1908 oleh pemerintah Belanda. HCS adalah sekolah dasar untuk keturunan Tionghoa di Indonesia. Sama seperti ILS, pendidikan ditempuh selama 7 tahun dan memakai bahasa Belanda. Holland Inland School atau HIS. HIS adalah sekolah dasar yang berdiri tahun 1914. Materi yang dipelajari menggunakan bahasa Belanda. Sekolah ini ditujukan untuk pribumi keturunan bangsawan dan tokoh terkemuka. Holland Inland School juga merupakan sekolah dasar yang ditempuh dalam waktu 7 tahun. Soekarno ada salah satu jebolannya, Meer Uitgebeeld Lager on the Witch atau MULO. Sekolah ini setara dengan sekolah menengah pertama atau SMP saat ini. Pendidikan ditempuh selama 3 tahun. Anak-anak lulusan ILS yang bersekolah di sini bisa menempuh pendidikan selama 3 tahun, sementara di sekolah lain belajar selama 4 tahun. Ugure Burgul School atau HBS. Sekolah HBS setara dengan sekolah setingkat SMP. Murid di sekolah sini berasal dari orang Belanda, Eropa, Tionghoa, dan rakyat Indonesia yang terpandang. Shackle School. Sekolah ini dibuat untuk pribumi di daerah menggunakan bahasa pengantar Belanda. Lulusan ini disamakan dengan lulusan HIS. Sebelum sekolah di sini, pribumi harus menempuh sekolah rakyat tingkat desa selama 2-3 tahun. Kemudian di Shackle School, masyarakat melanjutkan sekolah selama 5 tahun. School tot Opleiding van Inlands Artsen atau Stovia. Sekolah kedokteran ini merupakan sekolah pendidikan dokter yang diperuntukkan rakyat Indonesia. Dr. Wahidin Sudirosodo adalah jebolannya. Semua calon dokter yang bersekolah di Stovia harus tinggal di asrama dan memakai pakaian adat masing-masing daerah. Demikianlah ya sekolah-sekolah buatan Belanda. Ternyata memang sekolah itu didirikan banyak sekali muatan-muatan rasis ya, politik dan ekonomi. Meskipun demikian, dari sekolah itulah kemudian lahir para pejuang-pejuang yang membebaskan negeri ini dari penjajahan, sehingga Belanda hengkang dari Republik Indonesia. Sekian, terima kasih.